kapan mulai pendaftarannya? Pendaftaran akan dimulai bulan Juni sampai Mei sampai dengan Juni. Jadi nanti dilakukan seleksi tahap 1 tuh di bulan Agustus. Kemudian setelah itu kita ingin nanti setelah seleksi mereka yang lulus langsung diproses ya, diumumkan, kemudian dilakukan pemberkasan dan penetapan NIM-nya oleh BKN. Setelah itu baru masuk ke tahap seleksi kedua gitu. Terus selanjutnya seperti itu. Jadi mereka yang mendaftar di guru T3K ini diberikan kesempatan untuk 3 kali tes. Tentunya untuk pendaftaran ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya para calon pendaftar, pas foto, KTP, kartu keluarga, ijazah dan persyaratan lain yang diperlukan. Kemudian hal-hal yang lain adalah yang perlu dilakukan oleh kementerian atau instansi yang membuka pendaftaran ini. Pemkot Semarang melakukan percepatan pemberian vaksinasi bagi warga pralansia. Percepatan itu dilakukan dengan cara vaksinasi jemput bola dengan membuka layanan vaksinasi di kelurahan-kelurahan. Salah satu puskesmas yang melakukan percepatan vaksinasi dengan sistem jemput bola adalah Puskesmas Miroto, Kota Semarang. Puskesmas ini menggelar vaksinasi bagi usia pralansia dengan mengadakan vaksin di Balai Kelurahan Karangkidul. Menurut salah satu vaksinator Puskesmas Miroto, upaya percepatan ini dilakukan dengan mendatangi kelurahan-kelurahan. Penjadwalan vaksinasi ini menyesuaikan dengan pihak kelurahan, yaitu mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang. Saya sebetulnya ke kelurahan. Untuk sasaran usia berapa, Mbak? Untuk sasarannya kita hari ini di atas usia 50 tahun. Swab test gratis kini bisa dilakukan di puskesmas terdekat untuk masyarakat yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah tracing yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tebet, Kartika Putri, menjelaskan swab tes gratis diprioritaskan untuk keluarga dan rekan kerja pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ia menegaskan swab tes gratis di Puskesmas tidak serta-merta dilakukan untuk semua masyarakat tanpa pernah kontak langsung dengan pasien positif COVID-19. Fokus pada pasien dan tracing kontaknya. Jadi bukan yang misalnya dia mau keluar kota, terus itu nggak bisa karena itu mandiri. Jadi kami fokus pada pasien. Nah, dari mana sih kasusnya itu didapatkan? Satu, bisa dari poli. Jadi kami ada poli ISPA, ada poli COVID yang memiliki gejala dan kami cek tanda-tanda positif itu adalah pasien. Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan aplikasi online Sinar untuk perpanjangan surat izin mengemudi di kantor Satpas Polda Metro Jaya, Jakarta Barat. Acara dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kakor Lantas Irjen Polisi Istiono, serta perwira tinggi kepolisian lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Menurut Kapolri, aplikasi bernama SIM Nasional Presisi yang disingkat menjadi Sinar diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pemohon perpanjangan SIM, karena hanya tinggal mengunduh aplikasi Sinar melalui ponsel pintar serta mengurangi potensi kerumunan di masa pandemi COVID-19. Ini merupakan bagian dari janji kami untuk bisa memberikan pelayanan kepolisian yang semakin hari menjadi lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Aplikasi Sinar bisa digunakan oleh WNI baik di dalam maupun di luar negeri. Polri menggandeng PT Pos Indonesia sebagai penyedia jasa pengiriman SIM cetak kepada para pemohon perpanjangan SIM. Karena ini hal yang baru, ini perpanjangan SIM A dan C yang aplikasi ini hal yang baru. Ini buat orang-orang yang memang akrab dengan teknologi, saya pikir mereka nggak ada masalah. Aplikasi ini untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengurus perpanjangan SIM A dan C tanpa harus mendatangi kantor Satpas di wilayahnya.
Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Gus. Kebetulan Pemirsa, munculnya wabah COVID-19 membuat sistem pendidikan mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan pelaksanaan pembelajaran daring adalah salah satu model pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar pada pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran daring adalah salah satu model pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi, karena dalam prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan para peserta didik, para pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi. Akademisi Ojat Darojat menyatakan, peran ke depan akan semakin strategis, di mana di era pandemi saat ini, pembelajaran secara online akan menjadi arah dan tren pendidikan masa depan. Pandemi COVID-19 menjadikan pembelajaran tatap muka tidak relevan lagi, sehingga diperlukan solusi dan alternatif yang memungkinkan masyarakat tetap mendapatkan pendidikan tinggi tanpa meningkatkan mewabahnya penularan COVID-19. Ini dan kedepannya pembelajaran secara online yang kita galakkan selama ini, selama 36 tahun, akan menjadi arah dan tren pendidikan masa depan. Sekarang pendidikan secara tatap muka sudah tidak memadai lagi, harus ada alternatif solusi baru yang memungkinkan masyarakat masih tetap bisa melaksanakan pendidikan tinggi tanpa pada saat yang bersamaan juga mengatasi mewabahnya pandemi Covid. Pembelajaran daring di tengah pandemi ini memiliki dilema tersendiri. Namun pembelajaran daring merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Agung Ria, Bali TV. Sebagai bentuk respons terhadap perintah Bapak Presiden, pada siang hari ini pukul 2 siang sampai dengan 4 sore tadi, dilakukan rapat koordinasi Satgas COVID-19 dengan seluruh kepala desa dan lurah seluruh Indonesia, serta pejabat dari kementerian dan lembaga terkait mengenai pelaksanaan Desa Tangguh COVID-19 dan pembentukan posko tangguh COVID-19 di tingkat kelurahan atau desa dan tingkat kecamatan. Hal ini merupakan bentuk upaya penguatan penanganan COVID-19 oleh pusat dan daerah yang terdesentralisasi hingga tingkat mikro melalui posko di tingkat desa atau kelurahan. Selanjutnya ada 4 fungsi yang ada di dalam posko tersebut, yaitu pos komando ini adalah sebuah lokasi atau tempat yang menjadi pusat komando operasi penanganan COVID-19 yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, serta mengeksekusi penanganan COVID-19 di masing-masing daerah. Posko ini terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur lain yang digerakkan oleh pemerintah daerah seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perekonomian, Puskesmas, PKK, dan komunitas lainnya di bawah komando Satuan Tugas COVID-19 di daerah. Secara operasional, nantinya fungsi prioritas posko akan mencakup sebagai pendorong perubahan perilaku, layanan masyarakat, pusat kendali informasi, dan menguatkan pelaksanaan 3T, yaitu testing, tracing, treatment di tingkat desa atau kelurahan. Pada prinsipnya, posko-posko yang tersebar secara nasional ini berfungsi untuk mempermudah proses perubahan perilaku, peningkatan kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pemulihan ekonomi. Secara struktural, posko terdiri dari kepala desa dan lurah sebagai ketua, Ketua BPD sebagai wakil ketua, dan beranggotakan perangkat desa serta elemen masyarakat lainnya. Peran dari setiap elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, antara lain adalah tokoh agama, sangat strategis untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar dapat menekan penularan COVID-19. TNI atau Polri juga menjadi unsur penting yang terlibat di tingkat operasional masing-masing posko hingga level terkecil. Pembentukan posko di tingkat desa atau kelurahan ini nantinya juga mempertimbangkan aspek kriteria lokasi, personil sumber daya manusia yang ada, sistem administrasi dan pelaporannya, anggaran serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas harian dari posko.
Sinergi dan koordinasi antara seluruh elemen yang terlibat di dalam posko ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaannya sebagai upaya penanganan COVID-19 hingga tingkat desa atau kelurahan. Dari Bapak Kasal, semuanya satuan-satuan di jajaran Angkatan Laut melaksanakan serbuan vaksin COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah yang mana target 1 hari 1 juta vaksin minimal. Hari ini merupakan bagian dari Utama TNI Angkatan Laut ikut berkontribusi dalam hari ini kita menggelar di 2 tempat, di Jakarta dan di Surabaya. Di Jakarta kita laksanakan di Cilandak sini. Yang mana sasarannya yang pertama keluarga dari anggota Kos Marinir Jala Sinasri dan anak-anaknya dan masyarakat umum. Jadi kalau bapak-bapak lihat ini sebelah kanan ini masyarakat umum, yang kiri dari keluarga kita. Kenapa demikian? Kalau untuk prajuritnya di Marinir sudah 100%, alhamdulillah. Di seluruh Indonesia sudah 100%. Yang tahap pertama. Surabaya terus bergerak, tumbuh menjadi pusat bisnis di Indonesia. Bersaing dengan kota-kota besar lainnya, baik nasional maupun internasional. Untuk mendorong laju pertumbuhan kota, pemerintah kota Surabaya melakukan beberapa terobosan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi terus didorong untuk memberikan kemudahan. Serta dibangunnya sebuah pusat pelayanan terpadu atau yang disebut dengan Mall Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan beragam perizinan. Masyarakat dapat mengurus dokumen perizinan investasi dalam Mall Pelayanan Publik ini. Semua perizinan bisa diakses melalui sistem layanan online yang dikenal dengan nama Surabaya Single Window, maupun secara mandiri melalui unit pelayanan terpadu satu atap yang ada di Mall Pelayanan Publik. Begitu juga dengan dokumen kependudukan yang bahkan memberikan pelayanan sampai larut malam. Sampai di sini, tim Mall Pelayanan Publik ini menghadirkan pengurusan dokumen dari instansi lainnya seperti kepolisian, pajak, PDAM, dan beberapa bank nasional memberikan pelayanan di sini. Saya lagi ngurus perizinan SIUP, akhirnya datang ke sini, ke Mall Pelayanan Publik, dan prosesnya cepet banget ternyata. Nggak cuma perizinan SIUP aja yang bisa diurus di sini. Saya tadi lihat juga bisa ngurus KTP di Dispenduk Capil, terus bisa ngurus SKCK, PDAM, dan lain-lain. Jadi pokoknya kalau di sini tuh lengkap deh, dan pengurusannya bisa cepet.
Tadi saya bisa mengantar ibu saya untuk mengurus EKTP. Ternyata di sini kita juga bisa keliling ke Museum Surabaya. Kemudian tadi di ujung sana juga ada Surabaya Square. Kita bisa lihat-lihat ada stand-stand UKM yang ada di Surabaya. Selain mengurus administrasi, di sini kita juga bisa jalan-jalan. Pemerintah Kota Surabaya terus mengembangkan mall pelayanan publik ini untuk menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Surabaya. Ayo, gunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya untuk mengurus dokumen-dokumen Anda.